Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Kaifa halukum anak-anakku sekalian? Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, insyaallah pada pertemuan kali ini kita masuk pelajaran yang ketiga, ya. Kita akan membahas tentang interaksi sosial, ya. Manusia memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi, seperti sandang, pangan, dan papan. Berbagai kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi sendiri dan memerlukan orang lain agar dapat terpenuhi. Misalnya, untuk memenuhi kebutuhan akan makanan, seseorang membutuhkan jasa petani, peternak, nelayan, dan pedagang, sehingga mendapatkan bahan-bahan untuk membuat makanan. Oleh karena itu, manusia perlu melakukan interaksi dengan manusia lainnya, ya. Interaksi antar manusia disebut interaksi sosial, yaitu hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan yang pertama antar individu, ya, orang per orang. Kemudian yang kedua, individu, ya, atau seseorang dengan kelompok. Yang ketiga, kelompok dengan kelompok, ya, ini interaksinya, ya. Tanpa adanya interaksi sosial, tidak akan mungkin ada kehidupan bersama. Dan faktor penyebab dari terjadinya interaksi sosial yaitu karena hubungan timbal balik atau saling memengaruhi antar manusia yang berlangsung sepanjang hidupnya di masyarakat. Ya, ini merupakan faktor dari penyebab terjadinya interaksi sosial. Nah, kemudian syarat terjadinya interaksi sosial adalah jika dua orang berhubungan dan berkomunikasi. Ya, ini terjadi antara dua orang, ya, interaksi antara keduanya, kemudian berkomunikasi, ya, maka akan terjadinya interaksi sosial dan ini merupakan syarat dari interaksi sosial. Dan berkomunikasi tidak terbatas dengan bertemu dan bertatap muka. Dengan perkembangan teknologi, manusia dapat berkomunikasi tanpa bertemu, misalnya melalui telepon, email, dan surat, ya. Atau mungkin kita bisa lihat daripada saat ini, ya, sedang pandemi ini, kita bisa, ya, sebenarnya belajar menggunakan via Zoom, ya, kemudian online, ya, YouTube, dan lain sebagainya, ya. Itu merupakan sarana, ya, terjadinya interaksi sosial dengan tidak langsung bertatap muka langsung, ya, dengan perantara. Nah, sekarang contoh interaksi sosial di masyarakat. Yang pertama, individu dengan individu, ya, orang per orang. Contohnya penjual sayur dengan konsumennya, penjual sayur sendiri, konsumen sendiri, ya. Kemudian yang kedua, dokter dengan pasien sendiri-sendiri, ya, individu dengan individu. Yang kedua, individu dengan kelompok. Contohnya gotong royong dalam pembuatan suatu fasilitas umum, ya. Misalkan kita mau kerja bakti, gotong royong membangun misalkan pos kamling. Nah, kita ini individu dan sedangkan kelompoknya itu adalah masyarakat, ya, RT, ya, satu RT tersebut. Kemudian yang kedua, guru yang sedang mengajar muridnya, ya. Guru itu individu sendiri, kelompoknya yaitu murid kelompoknya, ya, jumlahnya besar, banyak. Kemudian kelompok dengan kelompok. Contohnya pertandingan sepak bola, ya, antara satu klub dengan klub yang lain. Kemudian musyawarah antar RT membahas kebersihan atau keamanan lingkungan, ya. Antar kelompok RT 1 dan RT yang lain yang membahas, ya, agar lingkungan itu bersih dan aman. Ini merupakan contoh interaksi sosial di masyarakat, ya. Ya, anak sekalian, manusia tidak hanya berinteraksi dengan sesama manusia. Interaksi juga terjadi antara manusia dan lingkungan di sekitarnya.
Interaksi ini disebut interaksi dengan lingkungan hidup. Ya, interaksi antara manusia dan lingkungan hidup di sekitarnya terjadi secara alami. Ya, contohnya ya seperti gunung, sungai, dan rawa. Ya, ini contoh interaksi manusia dengan lingkungan hidup. Nah, mungkin kalian masih ingat ya, berbagai kegiatan ekonomi masyarakat banyak dipengaruhi oleh kondisi lingkungan alam sekitarnya. Ya, di antaranya yaitu seperti nelayan. Ya, nelayan ini dipengaruhi oleh lingkungan hidup sekitarnya. Ya, dengan lingkungan. Nelayan dia akan pergi melaut itu pada malam hari. Dia memanfaatkan angin darat. Nah, kemudian dia akan balik pada pagi hari. Ya, dia memanfaatkan angin laut yang nanti angin tersebut akan mendorong perahu ke daratan. Ya. Nah, sekarang coba kalian lihat pada halaman 25 ya. Kalian coba mengamati iklan di bawah ini ya. Ada kandungan singkong per 100 gram ya, dan juga ada kandungannya ya. Kalau kita amati ya, unsur-unsur iklan di bawah ini apa saja ya, kita mengidentifikasi ya. Yang pertama, kalimat iklan. Bagaimana kalimat iklannya ya? Nah, kalimat iklan tersebut sudah cukup baik ya, karena ada unsur rasa percaya, karena ditunjang atau dibuktikan dengan data-data ya, kandungan dalam singkong per 100 gram. Kemudian kata kuncinya mana? Ya, kata kuncinya adalah kandungan singkong per 100 gram ya, itu kata kuncinya, sehingga kita mudah untuk mengingatnya. Kemudian bagaimana gambarnya, visualnya gimana ya? Observasi gambarnya ya. Nah, gambarnya sudah cukup baik ya, itu menarik ya dan mengandung unsur perhatian ya. Itu ya tentang iklan ya, kita mengamati dari sebuah iklan. Dan mungkin itu saja materi dari Pak Hendra. Syukran wa jazakumullahu khairan. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini dapat dipahami dengan sebaik mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.